Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sadila Safitri dengan NIM 19051111107, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Dalam video ini, saya akan menjelaskan media pembelajaran IPA berbasis online. Nah, nantinya dalam video ini terdiri dari beberapa poin. Di antaranya ada latar belakang, kemudian ada pengertian dan fungsi dari media pembelajaran IPA itu sendiri. Kemudian seberapa penting media pembelajaran IPA berbasis online di masa pandemi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana video atau media pembelajaran IPA yang baik dan benar. Nah, semua akan kita bahas. Langsung saja kita mulai ke poin yang pertama. Saat ini kita sedang berjuang untuk melewati masa pandemi. Banyak aktivitas dan kegiatan yang terkendala dan terhenti. Namun kini semua itu sedang diupayakan dan diusahakan agar bagaimana bisa berjalan kembali. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan tidak bisa terhenti, harus terus dilaksanakan walaupun di masa yang sekarang ini. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk tetap menjalankan bidang pendidikan adalah dengan belajar dengan sistem online. Nah, belajar dengan sistem online adalah belajar yang tanpa adanya tatap muka, tanpa adanya pertemuan secara langsung antara guru dengan siswa. Nah, tentunya belajar online ini memiliki tantangan tersendiri bagi guru-guru. Karena guru harus bisa memodifikasi yang awalnya belajar offline sekarang berganti menjadi online. Nah, di sini guru dituntut agar tetap bisa memberikan materi dan tetap bisa dipahami oleh anak. Guru harus bisa membuat pembelajaran yang tidak membosankan. Guru harus bisa memberikan pemahaman walaupun sedang belajar online. Nah, di sini sangat diperlukannya media pembelajaran. Mengapa demikian? Karena media pembelajaran ini sekaligus menjadi pengganti keberadaan guru. Nah, media pembelajaran seperti apa? Tentunya media pembelajaran online, berbasis online. Nah, jika pembelajaran biasa saja yang offline saja sangat membutuhkan media pembelajaran, tentulah pada saat yang seperti ini, di masa pandemi ini, tentulah media pembelajaran makin berperan penting untuk menunjang pemahaman siswa, untuk menunjang penyampaian informasi yang disampaikan oleh guru kepada siswa agar siswa lebih paham. Masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah pengertian media pembelajaran dan fungsi media pembelajaran berbasis online di masa pandemi ini. Nah, media berasal dari bahasa Latin yang artinya bahasa Latin yaitu adalah medium yang artinya adalah pengantar atau perantara. Nah, jika dikaitkan ke dalam dunia pendidikan, maka media pembelajaran adalah media yang menghubungkan antara informasi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Perantara sebagai penunjang pemahaman materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Nah, tentunya yang digunakan untuk pembelajaran online adalah media yang berbasis online. Nah, apa yang membedakan antara media berbasis online dengan media pembelajaran biasa? Nah, tidak ada yang terlalu membedakan di antara keduanya.
keduanya sama-sama bisa dilihat, keduanya sama-sama bisa didengar. Namun yang membedakan adalah media pembelajaran biasa itu dapat dipegang, bendanya nyata, bisa diraba. Nah, sedangkan media pembelajaran berbasis online ini hanya dapat dilihat dan didengar, tetapi tidak bisa diraba karena dia bersifat maya. Namun kalau media pembelajaran biasa itu bersifat nyata. Nah, jadi itu perbedaan di antara keduanya. Namun jika fungsinya sama-sama juga sama mereka dua ini. Nah, jika ditanya urgensi dari media pembelajaran IPA ini berbasis online di masa pandemi, nah tentu sangat berperan penting karena media ini sekaligus untuk pengganti keberadaan adanya guru. Karena di dalam media inilah semua materi disalurkan, disampaikan. Layaknya seorang guru yang sedang menjelaskan. Maka dari itu, seorang guru harus bisa membuat media pembelajaran yang sedemikian rupa yang mudah dipahami oleh siswa. Sehingga ketika siswa melihat atau menyaksikan media tersebut, siswa langsung bisa memahami informasi apa yang disampaikan dalam media tersebut. Sebenarnya jenis media pembelajaran IPA itu ada banyak. Di antaranya ada menggunakan benda konkret. Nah, misalnya nih sedang belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, guru bisa membawa langsung tumbuhan yang bisa dijelaskan bagian-bagiannya yang kira-kira bisa dibawa ke kelas. Nah, seperti itu contoh menggunakan benda konkret. Kemudian yang kedua ada menggunakan lingkungan alam. Nah, media ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa, yaitu mengajak siswa untuk bereksplorasi di lingkungan di sekitarnya. Kemudian media yang ketiga adalah kit IPA. Kit IPA ini adalah seperangkat peralatan IPA, peralatan laboratorium itu seperti misalnya pipet tetes, gelas ukur. Nah, yang seperti itu adalah kit IPA. Nah, kemudian media selanjutnya adalah bisa komputer. Komputer digunakan untuk sebagai media akses internet, sehingga siswa bisa mencari informasi IPA melalui internet dari komputer tersebut. Kemudian media selanjutnya adalah proyektor atau infokus. Nah, guru bisa menggunakan itu sebagai pengantar materi. Nah, nantinya akan berbentuk layar lebar sehingga siswa bisa melihat apa sebenarnya yang dijelaskan oleh guru, begitu. Kemudian ada media globe. Kemudian ada torso. Torso itu adalah seperti patung tiruan bentuk tubuh manusia dan organ-organnya. Nah, di situ memang materinya khusus untuk membahas organ-organ manusia, bagian tubuh manusia. Nah, di situ anak akan tahu, oh ini yang namanya ginjal, oh ini yang namanya usus. Nah, begitu. Langsung dia patungnya itu kayak terbelah gitu, sudah terbedah bagian dalamnya, bagian dalam tubuhnya itu sudah kelihatan begitu. Nah, itu adalah namanya torso. Kemudian ada video atau film animasi. Nah, media video atau film animasi ini saya rasa cocok dipakai untuk di masa pandemi, di masa belajar online ini. Nah, nantinya saya akan lebih menjelaskan tentang media video atau film animasi ini yang baik dan benar. Dan nantinya saya juga akan memberikan contoh video animasi media pembelajaran IPA. Nah, lanjut saya akan menjelaskan media pembelajaran IPA berbasis online yang baik dan benar, khususnya tentang video atau
film animasi. Nah, tadi saya mengatakan saya memilih media ini karena saya rasa lebih cocok dan lebih dalam media ini guru dapat berkreasi dan menuangkan semua kreativitasnya untuk membuat media pembelajaran yang terbaik agar siswa lebih mudah memahaminya. Nah, kriteria media pembelajaran IPA berbasis online yang baik dan benar, khususnya video atau film animasi, yang pertama adalah harus interaktif. Artinya interaktif adalah di dalam video tersebut siswa bukan hanya sekedar mendengarkan materi, tetapi siswa harus melakukan suatu aktivitas lain. Misalnya nih, di dalam video tersebut terdapat banyak tanya jawabnya. Nah, nantinya ketika siswa menonton video tersebut, siswa yang di rumah sedang menonton video itu juga ikut menjawab. Nah, jadi siswa tidak hanya sekedar menerima, tetapi ia juga ada interaksinya di situ sehingga ia lebih paham akan materi yang disampaikan. Dan juga bisa disertai setelah penyajian materi di akhir video, guru bisa memasukkan soal-soal dari materi yang dijelaskan. Kemudian kriteria yang kedua adalah menarik. Nah, tentunya kriteria yang ini sangat penting karena apalagi belajarnya online, tentu menarik ini harus lebih diutamakan karena jika siswanya bosan melihat media yang kita buat, tentu ia tidak akan mau melihatnya dan tujuan pembelajaran juga tidak akan tercapai. Siswa akan bosan, udahlah gak enak gurunya gitu kan. Jadi seorang guru harus bisa merancang media pembelajaran yang semenarik mungkin agar siswa tidak bosan dan senang dalam kegiatan belajar. Kemudian adalah objektif. Nah, maksudnya adalah ketika pembuatan media ini guru tidak bisa harus memaksakan kehendaknya medianya harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, guru bisa meminta pendapat orang lain dari media yang sudah ia buat ini. Guru harus melihat dari berbagai sudut pandang, bukan dari satu sisi sudut pandang saja. Nah, kemudian media juga harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Nah, maksudnya adalah begini. Media pembelajaran SD kelas rendah dengan media pembelajaran SD kelas tinggi itu tentu berbeda karena subjeknya juga berbeda, anaknya juga berbeda, memiliki ciri-ciri dan karakteristik masing-masing. Nah, misalnya nih anak SD kelas rendah, mereka itu sangat memerlukan media yang menarik, media yang disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana karena anak SD kelas rendah itu lebih lambat menangkap materi yang diberikan oleh guru. Jadi media yang disampaikan, materi yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang sederhana dan perlahan-lahan. Berbeda dengan anak SD kelas tinggi, mungkin mereka sudah bisa memahami materi yang disampaikan dengan kecepatan yang sedikit lebih tinggi dari anak SD kelas rendah. Nah, begitu. Kemudian dalam membuat media juga perlu adanya kesesuaian antara media, isi media dengan tujuan pembelajaran. Disinilah sangat pentingnya. Kenapa? Ya kalau tidak sesuai tentu akan aneh. Tujuannya apa, media isi medianya apa. Nah, kan tidak sinkron. Begitu. Jadi perlu adanya kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan media yang dibuat oleh guru. Nah, menurut saya sekian kriteria yang dapat saya sampaikan dan semoga bila guru memenuhi semua kriteria tersebut,
akan menciptakan media yang baik dan efektif tentunya. Nah, saya sesuai dengan janji saya tadi, saya akan memberikan contoh media pembelajaran berupa video animasi IPA berbasis online. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang gaya. Yuk kita belajar bersama. Simak video ini hingga akhir ya. Nah, adik-adik, sekarang coba deh kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa sih yang sedang dilakukan oleh anak ini? Dan kira-kira kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya? Coba kalian perhatikan dan pikirkan. Yap, benar. Anak ini sedang mendorong meja. Dan yang terjadi adalah meja bergerak dan berpindah tempat. Tapi kalian tahu tidak apa yang menyebabkan meja tersebut bergerak dan berpindah tempat? Yo, coba siapa yang berani menyatakan pendapatnya? Gaya selain dapat membuat benda diam menjadi bergerak dan berpindah tempat, gaya juga memiliki pengaruh lainnya terhadap benda. Misalnya nih, seperti yang ada di video berikut. Coba kalian perhatikan. Terlihat bahwa terdapat plastisin yang sedang dibentuk. Jadi, apa yang dapat kalian pahami dari cuplikan video tadi? Nah, adik-adik, tadi materi di awal ada menjelaskan tentang bahwa gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, ternyata gaya juga bisa membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya seperti ketika kita mengendarai sepeda dan tiba-tiba kita mengerem sepeda tersebut, otomatis membuat sepeda menjadi berhenti. Nah, adik-adik, dalam kegiatan mengendarai sepeda, ada satu lagi pengaruh gaya terhadap benda yang dapat kita jelaskan, yaitu adalah gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, maksudnya gimana? Dari kegiatan berkendara sepeda ini, ketika kita mengayuh sepeda semakin cepat, maka sepeda juga akan bergerak dengan cepat. Tetapi jika kita mengayuh sepeda dengan lambat, maka gerak sepeda juga akan lambat. Adik-adik, gaya bukan hanya dapat mempengaruhi benda yang ada di darat saja. Ternyata gaya juga dapat mempengaruhi benda yang ada di dalam air. Nah, kenapa? Karena di dalam air terdapat suatu gaya yang disebut gaya tekan, yang mempengaruhi posisi benda. Nah,
Ada 3 posisi benda yang terdapat di dalam air yang dipengaruhi oleh gaya, yaitu ada terapung, melayang, dan tenggelam. Loh Kak, kok bisa gitu? Ada yang terapung, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Nah, adik-adik, kakak jelaskan satu-satu ya. Benda dapat terapung di air karena gaya tekan air lebih besar daripada massa jenis benda. Terus yang kedua, benda dapat melayang di air jika gaya tekan sama dengan massa jenis benda. Dan kemudian, mengapa benda dapat tenggelam? Yuk coba adik-adik jawab. Kira-kira kenapa ya? Adik-adik, itulah tadi beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Siapa nih dari adik-adik yang bisa mengulang kembali apa-apa saja sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah, sekarang adik-adik udah pasti paham kan tentang gaya? Nah, sekarang kakak ada tantangan untuk kalian. Kakak akan menyajikan gambar dan kemudian kalian harus menebak gaya apa yang digunakan dalam gambar tersebut. Sekarang adik-adik perhatikan gambar pohon ini. Terlihat bahwa ada buah dan daun yang jatuh. Nah, kira-kira dari peristiwa ini merupakan contoh dari gaya apa? Apakah gaya gravitasi, atau gaya gesek, atau gaya magnet, atau gaya otot, dan atau gaya listrik? Yang mana adik-adik? Yap, benar. Jawabannya adalah gaya gravitasi. Kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua. Perhatikan gambar ini. Apa yang adik lihat di gambar tersebut? Dan coba adik pikirkan, gaya apa yang kira-kira digunakan dalam kegiatan tersebut? Yap, benar. Jawabannya adalah gaya otot. Nah, mengapa jawabannya gaya otot? Siapa di antara adik-adik yang berani memberikan jawabannya? Lanjut ke gambar yang ketiga. Gaya apa yang terjadi pada peristiwa di gambar tersebut? Iya, benar. Jawabannya adalah gaya gesek. Kira-kira alasannya kenapa ya adik-adik? Yuk coba siapa lagi yang berani memberikan jawabannya. Lanjut ke gambar yang keempat. Kira-kira gaya apa yang terjadi pada gambar tersebut? Yap, jawabannya sudah terlihat jelas ya adik-adik, yaitu gaya magnet.
Oke, kita lanjut ke gambar yang kelima. Kira-kira gaya apa yang digunakan pada gambar tersebut? Yap, benar, jawabannya adalah gaya listrik. Nah, adik-adik, itulah tadi berbagai macam gaya. Ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya otot, dan gaya listrik. Nah, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan adik-adik semua dapat memahami tentang gaya. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari media pembelajaran yang baru saja ditampilkan, perlu saya tekankan bahwa media tersebut bukan bisa langsung diserahkan, dilepaskan kepada siswa begitu saja. Tetapi harus ada guru yang mengontrol karena video tersebut perlu dipaus-pauskan pada bagian-bagian tertentu karena di dalam media tersebut banyak melemparkan pertanyaan. Jadi ketika siswa sedang berpikir, nah guru bisa mempauskan video tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawabnya terlebih dahulu. Setelah sudah dijawab, baru guru dapat melanjutkan ke materi selanjutnya, dapat melanjutkan video tersebut. Nah, menurut saya video tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah saya sebutkan di awal materi tadi. Seperti diantaranya adalah menarik. Nah, bisa dilihat dari pembukaan video hingga akhir video, saya banyak memasukkan animasi-animasi dan efek suara. Nah, ini berguna untuk memberikan ketertarikan kepada siswa untuk menarik semangat mereka agar mau belajar dan tidak menimbulkan rasa bosan. Kemudian adalah interaktif. Nah, di dalam video saya banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang harus dijawab oleh siswa. Jadi siswa tidak hanya sekedar mendengarkan materi, tetapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan juga saya di akhir video, saya memasukkan soal-soal dan juga beserta jawabannya. Kemudian video saya ini sudah sesuai dan saya sinkronkan dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah setelah menonton video tersebut, siswa mampu memahami pengertian dari gaya dan siswa mampu menjelaskan apa-apa saja pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sekian contoh video yang dapat saya berikan. Kemudian kesimpulan dalam pembahasan video ini tentang media pembelajaran IPA berbasis online yaitu adalah, kesimpulannya adalah guru harus bisa merancang membuat media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan efektif, terutama di masa pandemi ini. Nah, memang untuk memulainya itu sangat sulit. Tetapi jika guru tersebut terus belajar dan belajar, maka tidak ada yang tidak mungkin. Nah, media pembelajaran ini perlu dikuasai oleh seorang guru karena sangat berpengaruh pada pemahaman siswa nantinya. Begitu. Nah, sekian materi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.